Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk memberikan dukungan, stabilitas, dan gerakan pada tubuh. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak, melindungi organ-organ vital, dan menyimpan mineral serta memproduksi sel-sel darah. Secara umum, sistem muskuloskeletal terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada sistem siku atau skeletal system, terdiri dari semua tulang dan sendi, memberikan struktur dan perlindungan. Yang kedua ada sistem otot atau muscular system, terdiri dari semua otot yang memungkinkan gerakan aktif melalui kontraksi. Keduanya bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh dan aktivitas fisik. Fungsi sistem muskuloskeletal adalah mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya, memungkinkan tubuh melakukan gerakan, membentuk postur tubuh, membuat sel darah, dan menyimpan mineral. Sistem muskuloskeletal juga disebut sebagai sistem gerak tubuh. Sistem ini terdiri dari kerangka tubuh dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Beberapa bagian dari sistem muskuloskeletal dan fungsinya antara lain yaitu yang pertama, tulang, menopang dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang kuat, fleksibel, dan lentur yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi sendi dan tulang. Juga tulang rawan berperan dalam memberi bentuk dan struktur pada beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menghubungkan tulang, sendi, dan organ agar tetap berada pada tempatnya dan memiliki sifat elastis, tebal, dan kuat, serta berbentuk seperti pita. Yang keempat, tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot ke tulang atau struktur lain seperti bola mata. Tendon juga merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal yang berperan penting dalam pergerakan tubuh, seperti menyalurkan gaya otot ke tulang dan sendi, membantu otot menyelesaikan gerakan sendi, dan membantu mencegah cedera otot. Yang kelima atau yang terakhir, otot. Otot berfungsi memungkinkan tubuh untuk bergerak seperti berlari, melompat, dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Masalah muskuloskeletal mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi otot, sendi, dan jaringan ikat. Berikut adalah beberapa fakta dan data tentang masalah muskuloskeletal. Itu ada prevalensi dan dampak. Yang pertama ada global. Menurut data Global Burden of Disease atau GBD, sekitar 1,71 miliar orang di dunia menderita gangguan muskuloskeletal. Yang kedua ada status disabilitas. Itu gangguan muskuloskeletal merupakan penyumbang terbesar status disabilitas atau YLDS di seluruh dunia, yaitu sebesar 149 juta atau 17% dari akumulasi YLDS global. Yang ketiga ada kunjungan dokter. Setiap tahun gangguan muskuloskeletal menyumbang hampir 70 juta kunjungan kantor dokter di Amerika Serikat dan diperkirakan 130 juta pertemuan perawatan kesehatan total termasuk kunjungan rawat inap, rumah sakit, dan ruang gawat darurat. Berikut ada beberapa contoh kasus. Yang pertama ada pembersihan sarang burung walet. Di PT Lentera Alam Nusantara Surabaya, mayoritas pekerja bagian pembersihan sarang burung walet merasakan keluhan gangguan muskuloskeletal akibat posisi kerja yang tidak ergonomis dan beban fisik yang terus-menerus. Yang kedua ada nelayan. Penelitian di kalangan nelayan menunjukkan bahwa mereka sangat rentan terhadap penyakit muskuloskeletal seperti low back pain atau LBP karena kondisi kerjanya yang memerlukan intensitas fisik yang tinggi dan postur tubuh yang tidak wajar. Dengan demikian, masalah muskuloskeletal dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor pekerjaan, individu, dan lingkungan sehingga penting dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi strategi preventif efektif.
Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada faktor penyebab, ada faktor pekerjaan dan faktor individu. Pada faktor pekerjaan yang pertama yaitu posisi kerja ergonomis, di mana gangguan muskuloskeletal dapat terjadi karena posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti pekerjaan yang melibatkan pengulangan gerakan dan beban fisik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua yaitu jam kerja, di mana hasil analisis menunjukkan hubungan signifikan antara jam kerja dalam sehari dengan keluhan gangguan muskuloskeletal. Pekerja yang bekerja lebih dari 8 jam sehari cenderung merasakan keluhan muskuloskeletal yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor individu. Yang pertama ada faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka risiko menderita gangguan muskuloskeletal meningkat terutama pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Wanita cenderung lebih rentan mengalami gangguan muskuloskeletal karena perbedaan jenis dan distribusi serat otot, hormon, serta faktor lain seperti beban pekerjaan rumah tangga yang sebagian besar ditanggung oleh wanita. Kemudian yang ketiga ada status gizi. Pekerja dengan status gizi berlebihan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan muskuloskeletal dibandingkan dengan pekerja yang memiliki status gizi normal. Kemudian yang terakhir ada aktivitas olahraga. Pekerja yang jarang berolahraga juga lebih rentan mengalami gangguan muskuloskeletal dibandingkan dengan pekerja yang sering berolahraga. Gangguan muskuloskeletal meliputi kondisi yang mempengaruhi sendi seperti osteoartritis, artritis reumatoid, artritis psoriasis, asam urat, dan spondyloartritis. Kemudian pada bagian tulang seperti osteoporosis, osteopenia, patah tulang, dan lain-lain. Kemudian pada bagian otot seperti sarkopenia, juga pada beberapa area atau sistem tubuh seperti kondisi nyeri regional dan nyeri yang menyebar, penyakit inflamasi seperti penyakit jaringan ikat, dan vaskulitis yang memiliki manifestasi muskuloskeletal, misalnya lupus atau amputasi akibat penyakit juga trauma.